Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Dedi Istisna di channel sederhana yang menyajikan informasi seputar kelautan dan perikanan. Dan dalam kesempatan informasi kali ini saya akan coba melanjutkan latihan soal untuk rekan-rekan sahabat para pejuang ASN dimanapun berada, khususnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seperti apa soalnya, langsung saja kita sama-sama melihat soal yang sudah saya susun. Tetap semangat belajar, semoga selalu dimudahkan dalam setiap langkah teman-teman mengikuti seleksi pengadaan P3K di tahun ini. Soal nomor 1, pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang rencana kegiatan penyuluhan perikanan di setiap tahunnya disebut A. Rencana penyuluhan, B. Program penyuluhan, C. Program penyuluhan, D. Evaluasi penyuluhan. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum saya melanjutkan, perlu saya sampaikan berkaitan dengan latihan soal tentang program penyuluhan perikanan itu sudah saya sampaikan banyak di latihan soal sebelumnya atau di konten di tahun lalu ya. Sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa program penyuluhan ini merupakan amanah dari Permen KP nomor 13 tahun 2011. Oke sahabat, kita kembali ke laptop soal nomor 1. Jadi ketika sahabat-sahabat semua dihadapkan pada soal dan pertanyaan seperti ini, maka ini sama dengan definisi dari program penyuluhan perikanan sebagaimana amanah Permen KP 13 2011. Hanya tergantung kembali dari kita bagaimana kemudian kita menyikapi, memahami tentang pertanyaan dan mengetahui jawabannya. Jadi jawaban nomor 1 ini adalah B ya sahabat, program penyuluhan perikanan. Jadi program penyuluhan perikanan juga itu bisa juga rencana tertulis yang disusun secara sistematis sebagai arah dan pedoman, bisa juga seperti itu. Lagi-lagi ketika dihadapkan soal seperti ini, karena segala sesuatunya kaitan dengan pertanyaan itu, maka tim penyusun akan lebih pintar daripada peserta ujian seperti itu. Oke, kita garis bawah ya nomor 1 soalnya B, program penyuluhan. Kita next ke nomor 2 sahabat. Program penyuluhan perikanan disusun secara A. Objektif, B. Akomodatif, C. Terperinci, D. Partisipatif. Oke sahabat, perlu saya sampaikan bahwa di dalam penyusunan program penyuluhan perikanan itu perlu melibatkan peran serta dari masyarakat, pelaku utama atau pelaku usaha. Maka kemudian ketika kita melibatkan, maka ada situ ada partisipasi dari masyarakat sebagai sasaran penyuluhan. Jadi jawabannya sahabat nomor 2 adalah ya, jawaban nomor 2 adalah partisipasi ya. Ini juga merupakan hal penting di dalam penyusunan program penyuluhan perikanan. Kita ke nomor 3 sahabat. Program penyuluhan perikanan merupakan wujud nyata dari A. Partisipasi perumusan tujuan, B. Perencanaan yang dibebankan atas kebijakan pemerintah, C. C. Perpaduan perencanaan dari masyarakat dengan pemerintah, D. Aspirasi pemerintah daerah. Jadi sahabat, ini sebenarnya soalnya masih berkaitan ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa bagaimana kemudian pelaku utama, pelaku usaha atau sasaran penyuluhan ini perlu ikut dilibatkan seperti itu. Maka kemudian perlu mulai susun perencanaan hingga disahkan. Disahkan nanti sudah menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten, tergantung program itu disusun apakah program kecamatan ataupun program kabupaten. Jadi jawaban nomor 3 yang tepat adalah sahabat, jawabannya baik, jawabannya adalah C ya. Program penyuluhan perikanan adalah wujud nyata dari perpaduan perencanaan dari masyarakat dengan pemerintah. Penyuluh perikanan adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Seperti itu, masyarakat ya tadi sasaran daripada penyuluhan pelaku utama atau pelaku usaha. Kita next ke nomor 4. Ciri program penyuluhan perikanan berintikan hal berikut kecuali. Jadi pertanyaannya, program ini memiliki ciri yang intinya adalah apa? Kecuali. Oke, A. Rencana kegiatan, B. Perubahan kondisi dan permasalahannya, C. Penyusunannya, D. Pelaporannya. Baik sahabat, sebagaimana kita ketahui program penyuluhan perikanan ini adalah merupakan sebuah rencana yang bentuk dalam program sebagai arah dan pedoman kita dalam melaksanakan penyuluhan. Itu disusun sekali dalam setahun, kemudian turunannya nanti adalah dari program itu adalah RKP tahunan dan kemudian RKP bulanan. Maka sudah jelas yang A ini rencana kegiatan ya, dia adalah masuk menjadi bagian dari ciri program. Yang B
perubahan kondisi permasalahannya. Masuk juga karena kenapa? Karena sudah sering saya sampaikan, bahkan di konten tahun lalu sudah saya banyak ulas tentang program penyuluhan perikanan, bahwa unsur program itu ada 4. Pertama adalah keadaan, kemudian yang kedua adalah masalah, yang ketiga adalah tujuan, dan keempat adalah cara mencapai tujuan. C. Penyusunannya. Jelas program harus kita susun, begitu ya sahabat, kita susun. Yang barusan di soal sebelumnya itu adalah melibatkan peran serta dari masyarakat dan begitu. D. Pelaporannya. Ya, jadi kecuali adalah D ya sahabat. Jadi nomor 4, ciri program penyuluhan perikanan berintikan hal berikut kecuali D. Pelaporannya, seperti itu. Karena program ini bukan sebuah laporan namun sebuah rencana yang kemudian diakhiri dengan pengesahan, begitu ya sahabat. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat bisa memahami soal yang kami sudah susun. Lebih lanjut lagi saya akan sampaikan kembali bahwa semua jenis atau latihan soal kaitan program sudah saya coba tuangkan juga di soal latihan di tahun lalu, atau tepatnya di konten yang sudah kami susun ya, seperti itu. Jadi di dalam beberapa latihan soal saya dari kemarin sampai hari ini, saya coba meramu pertanyaan sesederhana mungkin yang saya berharap mudah dipahami oleh teman-teman bentuk pertanyaannya. Berikut jawabannya tentunya. Kita next ke nomor 5. Program penyuluhan perikanan menerapkan asas pemecahan masalah secara. Jadi ditanyakan adalah asas pemecahan masalah ini secara apa? A. Reaktif, aktif-reaktif. B. Problem solving. C. Dinamis. D. Persuasif. Oke. Yang namanya masalah berarti ada sebuah problem, ada problematika. Jadi sudah jelas sahabat sudah bisa mengetahui jawaban nomor 5 adalah problem solving ya. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 5 adalah B ya sahabat. Kita next ke nomor 6. Program penyuluhan perikanan mendasarkan pada prinsip A. Pencapaian hasil, B. Prakarsa dan aspirasi, C. Dinamika, D. Kekeluargaan. Baik. Jadi kalau pencapaian hasil ini bukan menjadi prinsip dari sebuah program penyuluhan ya, karena dia bukan hasil tapi kan dalam bentuk rencana gitu. Nah, nanti cara capai tujuannya itu baru kita setelah itu ada tahu evaluasi itu. Nanti ada evaluasi program itu, kita akan mengetahui sejauh mana tujuan yang kita petakan dengan cara mencapai tujuan. B. Prakarsa dan aspirasi. Kita baikkan dulu. C. Dinamika, D. Kekeluargaan ya. Dinamika ataupun kekeluargaan ini tidak termasuk dalam prinsip program penyuluhan perikanan ya sahabat. Jadi tepatnya adalah B nomor 6 ya, prakarsa dan aspirasi. Jadi kita memprakarsai, kita sama-sama melibatkan masyarakat, bagaimana kita terjun di lapangan untuk menghimpun, mengumpulkan data, baik data data yang real di lapangan, kemudian kita harus melibatkan aspirasi ataupun pendapat subangsaran daripada masyarakat sasaran atau pelaku utama pelaku usaha perikanan ya. Jadi jawaban nomor 6 adalah B ya sahabat. Kita next ke nomor 7. Unsur pada program penyuluhan perikanan berjumlah A6, B5, C4, D3. Sudah saya sampaikan barusan di soal berapa ya sahabat. Jadi unsur program itu ada 4. Yang pertama adalah keadaan, yang kedua adalah masalah, yang ketiga adalah tujuan, yang keempat adalah cara mencapai tujuan. Jadi jelas ada berapa sahabat? Ya, unsur program perikanan, program penyuluhan perikanan itu ada 4 ya. Jadi mau dia jawaban opsinya dibelak-balik di mana, tapi ketika sahabat tahu bahwa unsur program itu adalah pertama keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan ada 4, maka jawabannya 4 ya. Jadi nomor 7 jawabannya C ya sahabat, 4. Kita next ke nomor 8. Unsur-unsur program penyuluhan perikanan yang benar secara berurutan adalah. Jadi pertanyaan nomor 8 ini sahabat harus menjawab yang benar dulu, baru yang diminta adalah dia harus berurutan. Kenapa harus berurutan? Ya karena ada prioritas penetapan di unsur ini yang memang harus diutamakan dulu, baru terakhir apa, begitu ya. Oke, kita cari. A. Tujuan, cara mencapai tujuan, keadaan, masalah. B. Cara mencapai tujuan, keadaan, masalah, tujuan. C. Keadaan, masalah, tujuan, cara mencapai tujuan. D. Masalah, tujuan, cara mencapai tujuan, keadaan. Jadi sudah saya sampaikan juga barusan sahabat. Jadi langsung saya sampaikan bahwa jawabannya adalah C ya sahabat.
Jadi dalam sebuah unsur-unsur programa yang paling utama, yang paling penting, yang menjadi pokok dalam program itu bagaimana tentang keadaan. Karena keadaan inilah yang kemudian kita bisa menentukan masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan, begitu sahabat. Kita tidak bisa menetapkan masalah tanpa kita tidak mengetahui keadaan realnya seperti apa, atau keadaan aktualnya di lapangan seperti apa. Jadi jawabannya C ya sahabat. Jadi unsur-unsur program penjualan perikanan yang benar secara berurutan adalah keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Demikian sahabat nomor 8. Kita next ke nomor 9. Unsur yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian rumusan program penyuluhan perikanan adalah A. Cara mencapai tujuan, B. Masalah, C. Penetapan tujuan, D. Kondisi wilayah. Ya, jadi ini beda-beda tipis lagi, dan soal nomor 8 hanya dipoles lagi. Serupa tapi tidak sama, kan begitu. Serupa tidak sama, tidak samanya dalam arti cara menyajikan pilihan jawabannya. Jadi oke, kita ulangi. Unsur yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian rumusan program penyuluhan perikanan adalah A. Cara pencapaian tujuan, B. Masalah, C. Penetapan tujuan, D. Kondisi wilayah. Sudah sampaikan bahwa yang sangat berpengaruh bagaimana kita kemudian bisa nyusun program. Tidak bisa kita menetapkan masalah tanpa kita mengetahui keadaan. Tidak bisa kita menyusun sebuah cara mencapai tujuan tanpa kita tidak mengetahui keadaan. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya sahabat, kondisi wilayah. Jadi cuma saya poles lagi, saya ganti. Jadi saya ganti keadaan dan kondisi wilayah, kan begitu. Penetapan tujuan itu sama dengan cara mencapai tujuan, begitu. Penetapan tujuannya tujuan tadi ya. Masalah ya masalah. Kemudian cara mencapai tujuan ya cara mencapai tujuan. Inilah saya kenapa poles-poles begini ya. Saya khawatir dan sering pernah juga kami temukan bahwa memang itu tadi, meskipun kita tahu jawabannya, kadang-kadang bentuk pertanyaan itu tetap bisa dipoles yang tidak mengurangi daripada maksud daripada pertanyaan, begitu sahabat. Jadi jawaban nomor 9 adalah kondisi wilayah. Nah ini kalau sahabat semua dihadapkan dengan soal seperti ini, maka sahabat tidak usah ragu lagi, tidak usah paning lagi. Jawabannya adalah kondisi wilayah. Sama halnya adalah ini adalah keadaan, kemudian masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Kita next ke nomor 10 sahabat. Data yang akan dihimpun atau dikumpulkan pada saat akan disusunnya program penyuluhan perikanan adalah berupa data A. Data primer dan sekunder, B. Data aktual, C. Data potensial, D. Data aktual dan potensial. Ya sahabat, di dalam penyusunan sebuah program itu ada dua data yang memang harus setiap penyuluh itu harus bisa menghimpun, mengumpulkan, kemudian nanti disusun. Jadi ada dua data. Nah kira-kira data apa sahabat? Baik, sesuai dengan peraturan Menteri KP nomor 13 tahun 2011 itu ada dua data, yakni adalah data aktual dan data potensial. Jadi jawabannya adalah D ya sahabat. Ini sahabat perlu ketahui bahwa ada dua data nih ya, data aktual dan data potensial. Jadi jawaban nomor 10 adalah D ya sahabat. Kita next ke nomor 11. Untuk mengidentifikasi suatu masalah dapat dilakukan dan menganalisis kesenjangan antara. Jadi pertanyaan ini kalau kita mau simpulkan, ketika kita mau mengidentifikasi masalah, kita perlu ada menganalisis. Nah, menganalisis ini tentang kesenjangan. Nah, kesenjangan ini antara apa dan apa, begitu ya. Oke, A. Data potensial dengan data aktual. B. Keadaan yang ingin dicapai dengan keadaan yang sudah dicapai. C. Teknologi yang seharusnya dilakukan dengan teknologi yang sudah diterapkan. Ya, data potensial dan data aktual pasti, karena tadi ada dua data yang perlu dihimpun, dikumpulkan oleh penyuluh perikanan dalam menyusun sebuah program penyuluhan perikanan, yakni data potensial dan data aktual. Jadi A masuk. B. Keadaan yang ingin dicapai dengan keadaan yang sudah dicapai. Jelas berarti unsur program itu ada keadaan, maka kita kenapa harus mengetahui keadaan yang sebenarnya dulu yang saat ini, kemudian yang sudah dicapai, misalnya begitu. Keadaan yang ingin dicapai, harapan apa, tujuan apa yang kita akan capai dengan membandingkan keadaan yang sudah dicapai, seperti itu. Jadi B ini masuk ya sahabat. C. Teknologi yang seharusnya dilakukan dan teknologi yang sudah diterapkan, sama dengan B ya, beda-beda tipis, cuma maksudnya sama, seperti itu. Jadi kemudian jawaban yang benar apa ya? Jawabannya adalah D, semua jawaban benar ya. Jadi data potensial dan data aktual, keadaan yang ingin dicapai dan keadaan yang sudah dicapai, dan teknologi yang seharusnya dilakukan dengan teknologi yang sudah diterapkan. Seperti itu sahabat, jadi semua jawaban benar ya.
Jadi sekali lagi, dalam kita mengidentifikasi masalah, kita perlu menganalisis kesenjangan antara A, B, C ini, begitu sahabat. Kita lanjut ke nomor 12 sahabat. Data real yang telah dapat dicapai oleh sebagian besar masyarakat perikanan di wilayah kerja penyuluhan perikanan dan di data untuk penyusunan program penyuluhan perikanan disebut data real, data nyata kan gitu. Jadi sahabat, jawabannya apa? Oke, saya yakin sahabat sudah tahu ya, karena di situ ada keywordnya, clue-nya di situ, data real yang dapat dicapai oleh sebagian besar. Jadi oleh sebagian besar ini, kalau data real dia termasuk data aktual ya sahabat. Kalau data potensial itu data itu dicapai oleh sebagian kecil begitu ya. Jadi nomor 12 itu jawabannya adalah B ya sahabat, data aktual. Data real yang telah dapat dicapai oleh sebagian besar masyarakat perikanan di wilayah kerja penyuluhan perikanan dan di data untuk penyusunan program penyuluhan perikanan disebut data aktual. Kita next ke nomor 13 sahabat. Kesenjangan antara data potensial dengan data aktual dalam program penyuluhan perikanan masuk dalam unsur tadi di soal nomor berapa itu? Dalam kita mengidentifikasi masalah, perlu kita menganalisis kesenjangan. Nah ini dibalik lagi soalnya nih, pertanyaannya. Jadi jawaban sudah teman-teman sudah bisa tahu ya, sudah bisa menerka kira-kira jawaban apa? Ya, jawabannya adalah D ya. Kesenjangan antara data potensial dengan data aktual dalam program penyuluhan perikanan masuk dalam unsur masalah. Di soal sebelumnya nomor 11 bahasan kalau tidak salah itu, dalam kita mengidentifikasi masalah perlu kita menetapkan menganalisis kesenjangan antara data potensial dengan data aktual dan sebagainya, itu kan masalah ya. Selama ada kesenjangan pasti akan ada masalah di dalam program. Jadi nomor 13 jawabannya adalah D. Kita next ke nomor 14. Jika ada kesenjangan data berarti terjadi, nah sama, ini masih berurutan, masih berkaitan, hanya jenis pertanyaan saja yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana teman-teman bisa memahami, memaknai jenis pertanyaan seperti apa, dan kalau teman-teman sudah tahu jawabannya pasti tidak akan keliru. Jadi jawaban nomor 14 adalah C ya sahabat. Jika ada kesenjangan data berarti terjadi masalah. Sampai di sini mudah-mudahan sahabat semua bisa memahami apa yang kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Lagi-lagi kami sampaikan untuk lebih menjadi bahan referensi. Silakan juga sahabat bisa melihat di konten saya sebelumnya atau di konten tahun lalu yang mengulas banyak juga tentang programa. Di dalam sampai season 3 ini di tahun 2022 ini saya coba menyajikan sederhana mungkin agar teman-teman lebih lagi mudah di dalam memahami maksud daripada pertanyaan soal seperti itu. Kita next ke nomor 15. Masalah dalam programa penyuluhan perikanan merupakan kesenjangan antara data potensial dengan data aktual yang terdiri dari faktor yang bersifat. Nah, tadi ada masalah itu masalah itu terjadi karena ada kesenjangan antara data potensial dengan data aktual. Nah, ternyata ada kesenjangan potensial dan aktual ini dia memiliki faktor yang sifatnya seperti apa gitu. Itu juga tertuang di dalam Permen KP 13 tahun 2011. Nah, kita coba cari sahabat. Masalah dalam program penyuluhan perikanan merupakan kesenjangan antara data potensial dengan data aktual yang terdiri dari faktor yang bersifat A, perilaku, B, non perilaku, C, perilaku dan non perilaku, D, jawaban benar. D, jawaban A benar. Oke, jawaban A benar ini bisa menyesatkan dan atau tidak menyesatkan tergantung kita mengetahui memahami jenis soal dan mengetahui jawaban yang pastinya. A perilaku, B non perilaku. Kalau ada perilaku berarti non perilaku ini juga masuk. Cuma kan di jawaban A ini cuma satu, di B satu. Nah C ada dua, perilaku dan non perilaku. Jadi jawabannya sahabat, ya jawabannya adalah C, perilaku dan non perilaku. Seperti itu ya sahabat. Jadi kalau ada pertanyaan jenisnya sama seperti ini, apapun bentuk pertanyaannya, kalau ada pilihan misalnya A-nya perilaku misalnya, atau dengan lain dan misalnya A baku, B tidak baku, C baku dan tidak baku, ya jawaban pasti itu kalau ditanya. Sama dan ini perilaku, non perilaku, C perilaku dan non perilaku. Jadi jawabannya C ya sahabat. Ini juga tertuang di Permen KP 13 2011 kaitan dan sifat daripada kesenjangan antara potensial dan aktual ini. Kita next nomor 16 sobat.
Sebagian besar atau dalam kurung 80% pembudaya ikan patin di wilayah kerja penyuluh perikanan belum yakin terhadap pengaruh pemberian garam dan batu kapur atau gamping pada ikan yang sakit. Pernyataan tersebut adalah contoh A. Perilaku, B. Non perilaku, C. Perilaku dan non perilaku, D. Jawaban A benar. Ini sama option pilihannya dengan soal nomor 15, tapi kita diminta untuk memilih untuk memposisikan atau mengaitkan jenis pertanyaan di atas dengan ini sebenarnya apa, apakah perilaku atau non perilaku. Jadi C ini kita abaikan, sudah jelas kan, karena ada dua sifat, jadi C ini otomatis bukan, D apalagi gitu. Nah, tinggal kita pilih A atau B. Oke, sebenarnya di soal nomor 16 ini sudah ada clue yang saya simpan ya. Sebagian besar pemuda ikan patin di wilayah kerja penyuluh perikanan belum yakin. Nah, belum yakin atau tidak yakin atau yakin itu kan tergantung kembali kepada orang, perilakunya seperti itu sahabat. Bisa dia yakin terhadap pengaruh pemberian garam atau apapun pengaruh yang diberikan, yaitu kembali keyakinan, kembali perilaku kita. Apakah memang kita itu merupakan orang yang memegang prinsip? Kalau perilaku seperti berarti ya mungkin bisa yakin tidak yakin, tergantung gitu kan. Itu kembali, jadinya soal nomor 16 ini adalah jawabannya A ya, perilaku. Jadi sebenarnya banyak contoh tentang sifat perilaku ini dalam programa, dan saya yakin teman-teman bisa paham. Yang penting adalah ketika ada pertanyaan yang beda pun dari ini, yang berkaitan dengan dia psikologis, berkaitan dengan kepribadian kita, yaitu jatuhnya perilaku, begitu sahabat. Nah, kalau non perilaku itu bisa jadi asumsi dan sebagainya begitu ya. Jadi nomor 16 ini adalah contoh dari perilaku A ya sahabat. Kita next ke nomor 17. Berikut ini adalah data aktual kecuali A. Densitas benih ikan patin di tingkat pembudidaya adalah 10 ekor per meter persegi. B. Hasil panen ikan patin sebanyak 5 ton, size 1-1,5 dari lahan seluas 600 meter persegi. C. Pemberian pakan ikan yang dilakukan adalah 3-5% dari berat total tubuh ikan. D. Penggunaan pupuk dapat ditingkatkan menjadi 10% dari sebelumnya. Oke, data aktual itu kan data real yang terjadi di tingkat lapangan, data sebenarnya, data nyata. A, B, C ini pasti yang dilakukan oleh di pembudaya. Misalnya densitas ini adalah pada tebar ya sahabat. Densitas atau pada tebar benih ikan patin di tingkat pembudaya adalah 10 ekor. Dia ini kalimat di A ini pasti, tidak menggantung, seperti itu. Jadi pernyataan jelas, densitas benih ikan patin di tingkat pembudaya ada 10 ekor. Itu sudah real, itu yang dilaksanakan, tidak ada koma, tidak ada katakan lanjutan yang bikin ragu. Jadi A itu adalah data aktual. B, hasil panen ikan patin ini real, berarti si pembudaya itu atau si pelaku utama itu memanen patin gitu sebanyak 5 ton dari lahan seluas 600 meter persegi. C, pemberian pakan ikan dilakukan adalah 3-5% dari berat total tubuh ikan. Itu yang dilakukan pembudaya juga terdapat dalam referensi, begitu sahabat. Yang D, penggunaan pupuk dapat ditingkatkan menjadi 10% dari sebelumnya. Nah, jadi jawabannya nomor 17 D ya sahabat. Penggunaan pupuk dapat ditingkatkan. Ini berarti masih asumsi, masih pendapat yang belum tentu mau diterapkan oleh pemuda ikan, begitu ya. Jadi A, B, C ini adalah jawaban yang pasti dan data aktual, data real, data sebenarnya. Jadi yang bukan adalah D, sahabat. Nah, maksud kami ketika teman-teman dihadapkan pada soal serupa seperti ini, walaupun jenis jawabannya beda, teman-teman bisa memperkirakan jawaban yang tepat. Intinya adalah teman-teman harus mengetahui kira-kira ini masuk data real tidak, data nyata tidak, seperti itu yang terjadi di tingkat lapangan dalam kita menyusun sebuah program penyuluhan perikanan. Oke, kita next ke nomor 18 sahabat. Dalam penyusunan program penyuluhan perikanan ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di bawah ini adalah rumusan tujuan khusus kecuali A, meningkatkan taraf hidup, B, meningkatkan pendapatan, C, meningkatkan produksi, D, meningkatkan harga jual. Oke sahabat, di dalam Permen KP 13/2011 ya ada dua tujuan dalam penyusunan program penyuluhan perikanan, yakni ada tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi pertanyaan adalah contoh ya, ini katakan rumusan tujuan, jadi yang bukan. Jadi perlu saya sampaikan tujuan khusus itu
tujuan yang memang ingin dicapai dalam waktu setahun, jadi kurun waktunya setahun. Seperti itu, harapannya bisa dicapai dalam waktu setahun begitu sahabat. Kira-kira kalau melihat tujuan yang ingin dicapai adalah dalam waktu setahun atau kurun waktu itu tujuan adalah setahun, sahabat bisa memprediksi kira-kira jawaban yang tepat yang mana. Meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup itu tergantung ya, relatif. Tidak mungkin orang setahun bisa sejahtera, taraf hidupnya bisa langsung ada peningkatan begitu. Biasanya ya, kecuali memang mohon maaf, mungkin memiliki warisan dan sebagainya, itu tidak perlu tingkatkan taraf hidupnya pun jelas sudah mampu dalam kehidupannya begitu. Jadi meningkatkan taraf hidup ini dia butuh proses waktu yang lama, tidak dalam setahun. Jadi tujuan khusus ini bukan ya sahabat, nomor A ini, opsi ini bukan menjadi tujuan khusus. B, meningkatkan pendapatan. B, kalau kita ambil contoh budidaya ikan itu misalnya patin maksimal 3 bulan nih. Lele itu bisa 2-3 sampai bulan, katakan maksimal 3 bulan. Kita bisa panen, kita bisa produksi, dari produksi itu kita jual, dapatkan pendapatan. Demikian dengan patin misalnya di Oku Timur rata-rata 6 sampai 7 bulan. Begitu kita panen bisa menghasilkan, itu kan baik 3 bulan ataupun 6 bulan, kurang dari setahun. Bahkan kalau untuk ikan patin bisa, kalau 6 bulan bisa 2 siklus dalam setahun. Lele kalau masa pemeliharaannya 3 bulan, maka bisa 4 bulan, 4 kali pemeliharaan atau 4 siklus dalam setahun. Berarti meningkatkan pendapatan masuk dalam tujuan khusus ya. Peningkatkan pendapatan itu masuk dalam tujuan khusus karena tujuan ini dapat ditempuh dalam kurun waktu setahun. C, meningkatkan produksi. Jelas kalau meningkatkan produksi tadi, kalau misalnya lele tadi 3 bulan, misalnya produksinya kurang nih di siklus pertama, 3 bulan pertama, masih ada peluang di siklus kedua, 3 ke 4 dalam setahun itu. Kalau dia ambil kita masa peliharaannya 3 bulan, jadi ada upaya untuk peningkatan produksi yang didapat ditempuh dalam waktu setahun. Jadi C ini meningkatkan produksi masuk ya menjadi rumusan tujuan khusus. D, meningkatkan harga jual. Tadi sama kurang lebih asumsinya dengan C. Jadi meningkatkan harga jual itu ketika pada saat kita panen pertama, katakan contoh lele di 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret begitu, harga mungkin di pasaran relatif turun misalnya begitu. Kemudian di siklus kedua di bulan ke-6, siklus ketiga bulan 9, siklus keempat di bulan 12 itu ada peluang untuk kita bisa meningkatkan harga jual begitu. Banyak upaya meningkatkan harga jual, misalnya dari berapa size dalam sekilonya, kemudian mungkin hasil pembesaran itu adalah berasal dari benih yang unggul dan sebagainya. Ini bisa juga mempengaruhi harga jual seperti itu. Jadi B, C, D ini adalah merupakan rumusan bagian dari tujuan khusus, yakni tujuan khusus tadi adalah tujuan di program itu yang waktu tempuhnya paling lambat setahun atau bisa dicapai dan ingin dicapai dalam kurun waktu setahun. Begitu sahabat ya. Kalau meningkatkan taraf hidup itu bukan menjadi tujuan khusus, karena taraf hidup itu ya kita sama-sama tahu tidak instan dan semua itu berproses. Jadi nomor 18 jawabannya kecuali A ya. Seperti itu sahabat. Kita next ke nomor 19. Penulisan program perikanan sebaiknya A, menggunakan kaidah bahasa yang tidak baku. B, memakai gaya bahasa. C, tanpa petunjuk yang jelas. D, berdasarkan format yang ditetapkan. Dari jawaban opsi jawabannya aja sampean teman-teman sahabat sudah bisa tahu jawabannya yang tepat apa ya. Jawaban yang tepat adalah D ya, berdasarkan format yang ditetapkan. Saya akan coba ulas sedikit. Kalau yang A, menggunakan kaidah bahasa yang tidak baku, jelas ini sangat tidak mungkin, karena dalam penulisan sebuah karya itu perlu kita harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan atau bahasa yang baku. Kalau saja sini menggunakan kaidah bahasa yang tidak baku kan lucu gitu kan, tidak akan mungkin itu kan. Jadi sangat tidak mungkin kita menyusun program itu tidak menggunakan bahasa yang tidak baku. C, memakai gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu atau kita bilang dulu kalau masih bahasa Indonesia itu majas ya, bisa hiperbola, ironis dan sebagainya. Ini tidak mungkin. Jadi memakai gaya bahasa itu sangat tidak saya pikir tidak bukan hal yang harus digunakan dalam sebuah penyusunan program. C, tanpa petunjuk yang jelas. Apalagi yang namanya program itu perlu ada format, perlu ada
standar penulisan penyusunan. Maka kemudian di dalam Permen KP 13 2011 itu sudah disusun kemudian kita bagaimana menetapkan masalah, tujuan gitu kan, dan cara mencapai tujuan, dan semua itu masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan adalah berdasar kepada keadaan yang kita lihat dan kita amati, kita kumpulkan datanya di tingkat lapangan. Jadi jawaban yang tepat ya itu tadi, D, berdasarkan format yang ditetapkan. Jadi sahabat, kalau sahabat ketemu soal seperti ini, sahabat sudah bisa menjawab langsung bahwa penulisan program itu sebaiknya berdasarkan format yang ditetapkan. Lebih jelasnya dibacalah di Permen 13 2011 ya, tentang pedoman penyusunan program penyuluhan perikanan. Kita next ke nomor 20. Tahap penyusunan program penyuluhan perikanan dianggap selesai bila. Nah tadi, jadi ketika apa yang kita susun, kita akan, ini bisa dinyatakan selesai bila apa? Seperti itu. A, telah ada pengesahan. B, ditulis dan disebarkan ke masyarakat perikanan di wilayah binaan. C, disepakati oleh pemrakarsa. D, telah didiskusikan. Baik, pertanyaan adalah tahap penyusunan ini dianggap selesai bila apa ya. Jadi kalau telah didiskusikan, kita ke D dulu. Ya, ini belum bisa kita pastikan ini sudah selesai atau belum. Begitu yang D ini. C, disepakati oleh pemrakarsa. Ya, terlepas sudah didiskusikan, sudah disusun, kemudian disepakati, tapi kan belum menjamin. Belum ada jaminan ini program yang kita susun sudah selesai. Dan kita belum tahu, bisa memprediksikan gitu. B, ditulis dan disebarkan ke masyarakat perikanan wilayah binaan. Ditulis dan disebarkan. Oke, ditulis, disusun gitu. Tapi disebarkan ke masyarakat mungkin bila mana ini sudah disahkan kan begitu. Jadi itu tadi, menjaga hal-hal yang sifatnya kita susun, tidak boleh kemudian kita menyampaikan segala sesuatu yang katakan apalagi dalam sebuah bentuk dokumen atau rencana kerja tanpa disahkan misalnya, itu kan hal yang saya pikir tidak inilah kurang logik semua itu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A, telah ada pengesahan. Tahap penyusunan program penyuluhan perikanan dianggap selesai bila telah ada pengesahan, tergantung disahkannya oleh siapa. Ini kan memang tidak dijelaskan nih, misalnya kecuali pertanyaan tahap penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan dianggap selesai bila, maka saya akan berikan opsi pilihannya setelah ada pengesahan dari Pak Camat. Karena nih yang ditanyakan adalah dianggap selesai, kita tidak bisa memprediksi, tidak mengetahui di sini kan pertanyaannya apakah desa, kecamatan, kabupaten. Jadi cukup tahap penyusunan program penyuluhan perikanan dianggap selesai bila telah ada pengesahan begitu. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman atau sahabat ada pertanyaan muncul, misalnya tahap penyusunan program penyuluhan perikanan tingkat kecamatan dianggap selesai bila, ya berarti jawabannya telah ada pengesahan dari Pak Camat, bisa juga telah ada pengesahan gitu. Kalau program kabupaten, ya berarti pengesahan dari kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Seperti itu sahabat ya, nomor 20 jawabannya. Jadi program dianggap selesai bila sudah ada pengesahan, seperti itu jawabannya ya. Itu saja sahabat. Sampai di soal nomor 20. Sekali lagi saya sampaikan, silakan sahabat belajar dari banyak referensi, tidak juga harus pada konten kami misalnya ya, tapi saya terima kasih bila mana konten-konten kami yang kami suguhkan di tahun lalu memberikan kabar baik bahwa banyak dari teman-teman yang mengkonsumsi kemudian memberikan nilai baik dan lulus di P3K tahun lalu. Untuk itu saya terima kasih dan semoga selalu bermanfaat apa yang kami sajikan. Di luar itu pun ya kami masih mengakui banyak keterbatasan, oleh karena itu ya mari kita sama-sama belajar dengan kita selalu mengingatkan hal kebaikan. Silakan pelajari juga program ini di konten kami yang sudah kami susun di tahun lalu. Sudah saya gamblangkan juga peraturan-peraturannya kan. Nah, hanya ini memang dalam 1-20 ini saya coba sesederhana mungkin saya susun, mudah dipahami, karena sebagai peserta ujian itu kita tidak pernah bisa memprediksi bentuk soalnya apa, tapi dengan semakin kita banyak referensi, minimal kalau hari ini kita mulai belajar, minimal ada yang diingat lah sampai dan nanti waktunya ujian. Itu saja sahabat, semoga sekali lagi semoga bermanfaat, semoga sahabat-sahabat semua para pejuang SN, para pejuang nasib, dan semoga rezeki dan nasib baik semua berpihak untuk teman-teman di tahun 2022 ini. Tetap semangat belajar dan tunggu konten edisi 4 kami selanjutnya. Salam sehat untuk Anda semua.
Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.